Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah hari Jumat, di mana hari Jumat adalah tempat berkumpulnya umat Islam dan para pemuka agama Islam, yaitu Ustadz, Kiai, Muballigh, dan sebagainya, itu menganjurkan para jamaahnya atau membaca Al-Kahfi. Tapi tahukah Anda bahwasanya Al-Kahfi sendiri yang artinya gua itu merupakan salah satu kata sereman dari bahasa Yunani. Gua dalam bahasa Inggris juga berarti cave. Kahfi, cave itu nadanya hampir sama ya. Dan tahukah Anda semuanya bahwa cerita yang ada di surat Al-Kahfi itu kurang lebih menyangkut sama dengan cerita dalam perjanjian baru di agama Kristen. Terdapat 9 orang beserta satu objek yang ditafsirkan sebagai anjing, atau objek yang lain ditafsirkan sebagai orang, atau objek yang lain itu bersembunyi di dalam gua sampai ketiduran, dan dalam beberapa rentang tahun bangun dan dia menemui zaman yang berbeda. Itu juga ada dalam kisah di agama Kristen. Ada lagi kisah Nabi Jirjis atau Jirjis dalam beberapa sumber di agama Islam itu merupakan contoh yang baik. Tapi Jirjis dalam konteks cerita ini itu kurang lebih diambil dari kata George atau George yang kita sebut George itu ya. Sebenarnya George atau George itu artinya adalah petani. Ada yang lain, yaitu adalah kisah Juraij. Nah, pernah dengar semuanya? Para ustadz-ustadz, kiai, pemuka agama Islam pernah menceritakan tentang kisah Juraij. Tetapi tahukah Anda semuanya bahwa Juraij itu diambil dari bahasa lain, yang itu bahasa Yunani, yaitu Gregory atau Gregorius. Nah, beberapa cerita yang saya sebutkan tadi itu baru sekelumit contoh dari banyaknya cerita diceritakan dalam peradaban Islam, di mana nama-nama tokohnya itu diambil dari bahasa yang lain. Ini mengindikasikan bahwa apakah agama Islam itu sebenarnya menyerap dari agama yang lain atau ajaran yang lain. Menimbulkan pertanyaan bagi saya bahwasanya banyak sekali kosakata-kosakata yang di dalam Al-Quran maupun hadis maupun cerita yang disampaikan oleh pemuka agama di agama Islam itu sebenarnya kosakata yang diambil dari bahasa yang lain. Seperti Musa itu kan nama aslinya Moses. Moses itu kan sebenarnya orang Mesir ya. Orang Mesir itu biasanya nama belakangnya Ses, SS, Ramses, SS. Nah ini Moses itu kan orang Mesir ya. Ada juga Fir'aun. Fir'aun dari kata Per'o, dari bahasa Mesir kuno. Diserap ke bahasa Inggris jadi Pharaoh, diserap ke bahasa Arab jadi Fir'aun. Ada juga yang lain selain itu tadi ya. Oh iya, tahukah Anda semuanya bahwa pendeta Bahira yang itu merupakan pendeta pada zaman Rasulullah atau Nabi Muhammad waktu kecil itu, yang dimana pendeta ini meramalkan bahwa Nabi Muhammad kecil besok kelak akan menjadi manusia besar, yaitu diutus oleh Tuhan jadi Rasul. Itu adalah pendeta Bahira. Sebenarnya Pak pendeta Bahira sendiri adalah nama aslinya adalah Sergius atau Sergio atau Serge yang seperti itu. Dan tahukah semuanya bahwasanya ketika Ka'bah itu dilanda musibah kebanjiran atau apa gitu ya. Nah, Ka'bah itu hampir hancur. Nah, arsitek Ka'bah sendiri adalah diambil dari orang Romawi yang namanya Pachomius. Diserap ke bahasa Arab jadi Bakom. Nah, itu cerita yang sering kita dengarkan dari ustadz-ustadz yang lain seperti. Nah, yang tadi saya ceritakan adalah kosakata atau nama-nama dari bahasa lain diserap menjadi bahasa Arab, kaitannya translasi ke dalam Al-Quran, agar Al-Quran yang pada itu turun di negeri Arab dipahami oleh orang wilayah Arab, dan nantinya bisa teridentifikasikan bahwa Nabi Muhammad selaku orang Arab dan juga selaku utusan Tuhan di akhir zaman, agar pengikutnya bisa mempelajari bahasa turunnya Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Tapi di sini saya juga akan memaparkan beberapa kosakata yang jarang kita ketahui
Ternyata dari kosakata bahasa Arab menjadi bahasa sekarang ini. Sepertinya alkohol itu kan diambil dari kata alkohol di bahasa Arab. Algoritma diambil dari kata algoritmi dari bahasa Arab. Ada juga bintang Vega. Nah, kalau kita ngomongin merek kendaraan adalah kendaraan Vega. Sebenarnya diambil dari nama bintang Vega itu dari kata al-waqi. Ada juga kebanyakan dari Spanyol itu banyak sekali nama-nama kota, nama-nama yang lain, nama benda, nama objek itu diambil dari bahasa Arab karena pengaruh dulu Spanyol pernah dijajah oleh kekuasaan khilafah gitu ya. Selain itu Betelgeuse itu juga dari bahasa Arab, Bait al-Qos atau apa itu. Terus ada nama bintang, pokoknya ada banyak nama-nama, terutama nama bintang itu diambil dari atau diserap dari bahasa Arab menjadi nama bintang yang beken di zaman sekarang. Nah, itu tadi contoh kata serapan ya, kata serapan entah itu di Al-Quran yang basicnya memakai bahasa Arab ternyata diambil dari bahasa dari peradaban yang lain seperti tadi Juraij, Jirjis, lalu Ashabul Kahfi yang dimana itu ada ternyata ceritanya sama dengan cerita di agama Kristen. Dan tetapi di sisi lain juga nama-nama yang beken yang terkenal di sumber-sumber populer yang kita ketahui itu ternyata juga diambil dari bahasa Arab seperti nama bintang, terus nama kota, bahkan nama negara itu ternyata juga diambil bahasa Arab. Ada di Jawa Tengah namanya kota Kudus, nah itu kan diserap dari Al-Quds gitu ya. Ada Gunung Muria, itu kan sebenarnya diinspirasi dari Mount Moria di Yerusalem sana, karena Sunan Kudus itu kan berasal dari Palestina sana gitu. Ada juga yang lain, silahkan tambahkan kolom komentar bahwasanya banyak kosakata di sekitar kita yang ternyata diserap dari bahasa yang asli dan itu jarang kita ketahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.